Di sebuah pasar di mana perbincangan soal pahlawan masih saja terdengar. Itu karena setelah sang pahlawan mengalahkan Raja Iblis, ia tak pernah kembali ke rumahnya. Dan sekarang semua orang berdoa agar sang pahlawan bisa kembali dengan selamat. Dan sekarang terdapat dua orang, ayah dan anak, sedang membeli makanan di pasar. Sang gadis kecil itu memakan jajanan dan terpukau dengan rasanya dan bertanya mengapa ayahnya tak pernah datang kemari sebelumnya. Namun ayahnya berkata kalau sedari awal ia tak pernah berjanji untuk pulang ke rumah. Ketika mereka sedang asik bercanda, terdengar suara tangisan anak kecil, di mana ia merusak bros yang ayahnya berikan padanya. Ia sudah menjaganya baik-baik, tapi seseorang menabraknya dan membuat bros itu terjatuh dan patah. Gadis kecil itu berlari dan berkata ke ayahnya untuk melindunginya sebentar. Gadis bernama Ellen itu berlari dan mengaktifkan sihir miliknya, yang tentu membuat ayahnya kaget, di mana Ellen menganalisa material dari bros itu satu persatu. Lalu ia menggunakan ilmu sains dan mengatur ulang kerangka material itu dan menyatukannya kembali. Ibu sang gadis kecil itu melihat seperti apa brosnya yang rusak, tapi ia kaget melihat kalau brosnya tak rusak sama sekali. Gadis kecil tadi sangat yakin kalau brosnya sudah patah. Setelah itu Ellen dimarahi oleh ayahnya untuk jangan menggunakan sihir di tempat umum. Ellen bersikap imut sembari meminta maaf karena ia tak bisa membiarkan Gareth itu bersedih begitu saja. Ketika mereka berdua sedang bertengkar, seseorang memperhatikan mereka berdua, di mana pria yang menggunakan setelan jas itu memanggil ayah dari Ellen bernama Roffle. Pria itu yakin kalau orang menggunakan tudung itu pasti Roffle, tapi Roffle panik langsung melarikan diri dan tentu membuat orang itu bingung kenapa Roffle itu lari darinya. Juga selama ini Roffle dan Ellen sedari tadi diawasi oleh seseorang yang terlihat sangat bahagia. Melihat mereka makan jajanan di sana membuat wanita itu juga ingin mencobanya. Mungkin banyak yang tak mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Jadi gadis bernama Ellen adalah seorang manusia dari bumi yang terlahir kembali dan menjadi anak berumur 8 tahun. Sebelumnya ia hidup sebagai ilmuwan di Jepang, di mana ia meneliti komposisi material dengan tujuan untuk menemukan sumber daya baru bagi bumi. Tapi ia tak bisa mengingat bagaimana ia bisa mati. Mungkin saja ia mati karena kelelahan, dan juga ia bingung mengapa ia bisa terlahir seperti ini, di mana ia terlahir sebagai peri elemental. Juga sihir Ellen sebelumnya merupakan kemampuan mengubah dan mengatur ulang sebuah material. Dan ketika Ellen dan Roffle masih melarikan diri, ia dihentikan oleh pria sebelumnya. Pria itu memohon agar Roffle kembali ke rumahnya, yaitu keluarga Van Crave. Ellen bertanya siapa pria orang ini. Roffle memperkenalkan orang ini bernama Alberto dan merupakan pengawal pribadi ayahnya dulu. Roffle yang pusing kenapa ini bisa terjadi meminta mereka untuk mencari tempat yang lebih sepi. Alberto akhirnya bisa bertemu majikannya meskipun awalnya sedikit ragu karena warna mata dan rambutnya Roffle berubah. Itu karena banyak yang terjadi dengan Roffle. Alberto penasaran siapa anak kecil yang sedang bersama Roffle ini. Roffle menjelaskan kalau ini adalah anaknya dan ia anak paling imut sedunia. Melihat itu membuat Alberto kaget karena Roffle yang benar-benar sudah berubah. Setelah itu Roffle bertanya apa yang terjadi dengan keluarganya, di mana Alberto berkata ada masalah besar yang terjadi sekarang. Setelah menghilangnya Roffle, adiknya Saufel mengambil alih keluarga. Roffle menjadi yakin kalau ia tak punya tempat untuk kembali. Jika ia kembali hanya akan merepotkan Saufel adiknya saja. Tapi Alberto memohon untuk mendengarkannya sampai akhir. Alberto berbisik ke Roffle dan setelah mendengar itu membuat Roffle sangat kaget dibuatnya. Ia tak percaya perempuan itu masih saja ada di sana. Alberto menjelaskan itu karena mereka tak bisa menolak orang itu begitu saja. Mendengar itu semakin mustahil untuk Roffle kembali. Ellen yang sedari tadi ditinggal sendirian berkata ia tak paham akan situasinya. Tapi karena ayahnya sudah lama tak bertemu keluarganya, Ellen menyarankan untuk kembali bertemu setidaknya sekali saja. Juga jika ayahnya tak kembali, orang-orang pasti akan sering mendatangi rumahnya. Dan Ellen juga menyindir ayahnya yang ternyata tak sayang dengan keluarga. Dan Ellen sangat membenci orang seperti itu. Tentu itu membuat Roffle menjadi sangat syok mendengarnya. Ellen pun bertanya apakah ayahnya mengerti sekarang. Roffle pun mengerti dan akan kembali asalkan putrinya tak ikut dengannya. Tapi sebelum pulang, Roffle ingin pergi ke suatu tempat untuk mendaftarkan pernikahan mereka, di mana di sana sang pendeta sangat kebingungan. Roffle merasa tenang karena ia bisa melakukannya. Ia juga sudah melakukan hal yang sama di tempat lainnya.
Rafael ingin melakukan secepat mungkin dan berharap sang pendeta bisa menerima permintaannya. Alberto bertanya jika Rafael sudah punya anak, bukankah itu artinya ia sudah menikah, dan membuat Alberto kaget. Ellen bingung kenapa ia harus melakukan ini. Itu karena ada perempuan itu di sana. Karena itulah Rafael melakukan ini untuk bersiap-siap, dan mereka pun berjalan menuju altar gereja di mana persiapannya sudah siap, dan mereka harus bersumpah di hadapan Dewi Fall dan Val. Pendeta itu bingung mana pasangannya Rafael. Rafael pun memanggil istrinya, di mana ia akan melangsungkan pernikahannya di sini, di mana terdengar suara teriakan bahagia dan seorang wanita muncul dari sebuah portal dan langsung memeluk Rafael. Alberto kaget melihat adanya teleportasi dan juga seorang peri yang keluar, dan itu bukan sembarang peri karena itu adalah ratu para peri bernama Origin. Origin tak menyangka bisa melihat Alberto di sini, di mana 10 tahun yang lalu seorang pahlawan dibawa kembali ke dunia roh setelah mengalahkan Raja Iblis. Pahlawan yang terluka dan tak sadarkan diri itu akhirnya membuka matanya setelah 1 tahun berlalu. Setelah itu mereka berdua saling jatuh cinta dan membuat sumpah yang menyebabkan terjadinya penciptaan setengah peri, dan lahirlah sang buah hati, di mana pahlawan itu membawa putrinya ke dunia manusia untuk melatih kekuatannya. Pendeta kaget tak menyangka kalau sang pahlawan dalam cerita itu sudah kembali, dan pahlawan itu bernama Rafael van Creve. Setelah itu mereka berdua mengucapkan sumpah dan janji pernikahan, dan disetujui langsung oleh Dewi Fall dan Val. Melihat itu membuat Ellen merasa sangat senang dan meminta mereka untuk memperlihatkan jari manis tangan kiri mereka. Ellen mengaktifkan sihir miliknya dan membuat sebuah cincin pernikahan untuk mereka. Cincin yang berada di jari manis itu menghubungkan hati mereka. Juga jari manis bisa diartikan sebagai lambang penciptaan dan juga perwujudan dari harapan, cinta, dan kebahagiaan mereka. Origin, ibunya Ellen, bertanya cincin apa yang dirinya gunakan. Ellen menjelaskan kalau itu adalah berlian. Ellen pun memberkati ayah dan ibunya untuk selalu bahagia selamanya. Karena tak ada lempar bunga atau semacamnya, Ellen mengaktifkan sebuah sihir untuk kebahagiaan mereka semua. Rafael merasa sangat bahagia karena bisa mendapatkan berkah dari putrinya. Begitu juga dengan Origin. Sang pendeta juga berkata kalau para dewi telah mengakui pernikahan Origin dan Rafael. Pada hari ini, berita tentang kembalinya sang pahlawan menyebar dengan cepat di seluruh kerajaan. Akan tetapi, akan ada seseorang yang memanfaatkan mereka. Ellen merasa kalau ayahnya begitu keren. Tetapi ketika melihat ayahnya yang bermesra-mesraan dengan ibunya, membuat Ellen begitu kecewa. Ellen sudah memutuskan jika ada orang yang mengancam kebahagiaan keluarga ini, maka akan Ellen hancurkan sendiri. Rafael memutuskan untuk pulang ke rumah, tapi ia juga harus meminta Ellen kembali bersama ibunya ke dunia roh. Namun Ellen bingung kenapa harus begitu, karena ada perempuan yang menjengkelkan tinggal di rumah ayahnya, dan jika perempuan itu tahu keberadaan Ellen, pasti ia akan melakukan sesuatu ke Ellen. Ellen merasa apakah mereka akan menyerang markas musuh atau bagaimana, dan Rafael juga setuju dengan kalimat itu. Yang jadi masalah adalah Rafael tak ingin anaknya digunakan sebagai keuntungan politik dengan cara melakukan pertunangan dengan Ellen, dan itu tak bisa membuat Rafael menahan emosinya. Tapi Alberto merasa itu terlalu berlebihan, yang membuat Rafael kesal. Mana mungkin ada pria yang tak bisa menahan ketika melihat putrinya yang imut itu. Origin mengerti apa yang ingin Rafael sampaikan. Origin menekankan kalau Rafael harus menolak semua ide itu. Tentu Rafael juga akan melakukan hal yang sama. Setelah mereka pamit, Rafael pun berangkat menggunakan kereta kuda, sedangkan Ellen dan Origin kembali ke dunia roh dengan berteleportasi. Mereka akan mengawasi ayahnya melalui cermin air di dunia roh. Origin merasa kalau Rafael saat ini sungguh sial karena harus bertemu perempuan itu. Ellen menjadi penasaran siapa yang dimaksud perempuan itu. Origin menjelaskan kalau perempuan itu bernama Agiel, dan Agiel itu tipe orang yang membuat orang seperti ibunya ingin melempar bola api padanya dan tertawa jahat, yang membuat Ellen kebingungan. Sedangkan Rafael hanya bisa terdiam di kereta tanpa membicarakan apapun. Alberto yang mengawasi Rafael menjadi semakin yakin kalau Rafael benar-benar sudah berubah. Padahal sebelumnya Rafael tak pernah bersikap seperti itu. Alberto terdiam dan mengenang masa lalunya, di mana dari generasi ke generasi keluarga Van Creve sudah ditugaskan untuk menjadi pemimpin para kesatria dan akan selalu menjadi tangan kanan sang raja. Saat Rafael masih muda, ia sudah sangat dipercayai oleh kepala keluarga saat itu. Tak hanya ahli dalam bela diri, ia juga menguasai berbagai sihir roh. Padahal keluarga mereka tak pernah bersentuhan dengan sihir.
Saat itu juga, Rovel sudah melakukan kontrak dengan sang Ratu Peri Origin, dan ada satu orang yang selalu mengawasi Rovel, yaitu Tuan Putri kedua dari kerajaan Tenbal, yaitu Agiel. Dengan pengaruhnya, Agiel yang jatuh cinta pada Rovel ingin merebut posisi tunangannya secara paksa, di mana ia datang secara paksa ke kediaman Van Cleef dan berkata kalau hanya dirinya yang bisa menjadi istri dari Rovel, dan mereka semua harus bahagia dengan kabar itu. Sejak saat itu, kehidupan di keluarga Van Cleef seperti berada di neraka. Agiel juga dikenal sebagai orang yang arogan, sombong, dan juga boros, yang membuat Rovel menjadi muak melihatnya. Dan saat Rovel berusia 17 tahun, sebuah kejadian menimpa kerajaan, di mana terdapat serangan monster besar-besaran yang disebut Monster Tempest. Kerajaan pun bersiap untuk perang, di mana pasukan itu dipimpin langsung oleh ayahnya Rovel. Mereka semua dengan gagah berani pergi ke medan perang, di mana terdapat kabar kalau monster mulai menyerang. Saat itu Rovel dan ayahnya berpisah untuk berperang di tempat mereka masing-masing, di mana ayah Rovel memimpin para pasukan dan Rovel bersama Origin pergi membunuh Raja Iblis. Rovel dengan cepat menghabisi para monster yang ada di sana sendirian. Ketika Rovel dikirim ke medan perang, ia menyarankan agar pertunangan dirinya bersama Agiel dibatalkan. Itu terdengar masuk akal karena tak ada yang tahu apakah Rovel bisa kembali selamat atau tidak. Dan setelah itu persis apa yang sudah masyarakat tahu, di mana Rovel menghilang tanpa kabar. Sedangkan Alberto yang saat itu bersama ayahnya Rovel tak percaya melihat ayah Rovel yang mati dalam medan perang. Ia mengorbankan diri untuk menghancurkan pasukan iblis. Juga Rovel mempertaruhkan nyawanya juga dan harus dibawa kabur ke dunia roh. Setelah itu, keluarga Van Cleef dipuji sebagai keluarga pahlawan dengan reputasi yang luar biasa. Itu membuat Agiel kembali tertarik dengan keluarga ini. Ia pun memaksa pernikahannya bersama adiknya Rovel, yaitu Sauvel, yang saat itu baru saja berusia 16 tahun. Alberto selalu berpikir bahwa Rovel sudah kehilangan 10 tahunnya, tapi ternyata tak begitu. Jika saat itu putri Rovel tak memaksanya, maka pasti Alberto tak akan bisa menyampaikan kata-katanya itu. Pada akhirnya, Alberto hanya bersikap egois dan merasa apakah ia lagi-lagi akan menghancurkan kebahagiaan Rovel. Alberto pun meminta maaf yang sedalam-dalamnya ke Rovel, tapi Rovel sudah terbiasa dengan orang semacam Alberto. Alberto juga melakukan kesalahan juga karena meninggalkan Sauvel seperti itu. Rovel berkata untuk tak perlu khawatir dan akan ia urus segalanya. Setelah itu Rovel sampai di rumahnya, di mana ia disambut oleh semua pelayan di sana. Rovel pun masuk ke dalam dan tiba-tiba seseorang berteriak memanggil dirinya sayang. Rovel melihat siapa di sana dan tampak seperti siluet yang besar terbang menghampiri Rovel. Dengan cepat Rovel menghindar sejauh mungkin dan bertanya-tanya kenapa ada monster di rumahnya. Orang itu merasa sedih memanggilnya monster, padahal mereka akhirnya bisa bertemu lagi seperti ini. Kepala pelayan berkata kalau orang itu adalah istrinya Sauvel, yaitu Agiel. Di dunia roh, Ellen akhirnya bisa melihat siapa yang dimaksud perempuan itu dan semakin yakin kalau ini adalah musuhnya ayah dan Ellen akan menghancurkannya. Origin tampak sekali sangat murka dan tak bisa menahan amarahnya lagi. Ellen di sana mencoba menenangkan ibunya agar tak tersulut emosi dan Origin kembali ke akal sehatnya. Di cermin air, mereka bisa melihat Agiel yang mencoba menggoda Rovel, yang lagi-lagi membuat Origin menjadi murka. Apalagi mendengar Agiel yang mengaku punya anak dari Rovel, itu tak bisa dimaafkan. Tapi Ellen merasa senang karena ibunya berkata kalau putri Rovel hanya Ellen seorang. Ellen kembali melihat apa yang terjadi, di mana anak Agiel tak percaya orang setampan Rovel menjadi ayahnya. Agiel berkata kalau orang di hadapan mereka lah suami dan ayah sahnya dan datang menjemput mereka. Rovel bingung siapa gadis jelek di sana. Pelayan itu menjelaskan kalau orang di sana bernama Amiel, anak dari Agiel. Rovel kembali bertanya apakah itu anaknya dari Sauvel, adik dari Rovel. Tapi sang pelayan juga meragukan hal itu. Rovel yang mengerti merasa mungkin saja itu bukan anaknya Sauvel, tapi dari laki-laki lain. Rovel benar-benar terganggu dengan kehadiran Agiel dan menganggapnya sebagai hama yang mengganggu. Di dunia roh, sekarang Ellen yang tersulut emosi dan tiba-tiba muncul seorang pria yang terlihat tua dan memanggil Rovel dengan panggilan abang. Rovel tak percaya ia bisa bertemu kembali dengan adiknya Sauvel dan penampilannya benar-benar persis dengan ayah mereka. Sauvel tak percaya bisa melihat kembali abangnya yang sudah lama menghilang. Rovel juga merasakan hal yang sama dan meminta maaf karena sudah meninggalkan adiknya begitu lama. Juga Rovel tak percaya kalau adiknya sudah tumbuh besar sekarang, dimana ketika mereka sedang asik mengenang
masa lalu, Agiel datang sembari memanggil Sovel, di mana Agiel berkata untuk segera menceraikannya. Tampaknya Sovel juga tak begitu menyukai istrinya itu, di mana Agiel menggunakan harta keluarga Van Cleef untuk melakukan pemborosan, padahal uang itu uang rakyat. Tapi Agiel tak mengerti dan merasa ini sesuatu yang normal bagi orang seperti dirinya. Ellen di dunia roh benar-benar tak tahan dengan kelakuan dari Agiel itu, dan menurut Origin, Agiel sudah seperti itu sejak dulu. Tak peduli apa yang kita katakan, ia tak akan menanggapinya, dan benar-benar tipe orang yang sangat keras kepala. Ellen sangat yakin kalau ibunya begitu membenci Agiel, tapi tampaknya Rovel dan lainnya sudah pindah tempat sekarang. Dan sekarang Rovel dan lainnya sudah pindah tempat, di mana di ruangan kerjanya Sovel, Rovel sudah mengerti garis besar apa yang terjadi dari Alberto. Sovel merasa bersalah karena sudah membiarkan wanita itu masuk ke dalam keluarga mereka, tapi Rovel berkata itu tak akan bertahan lama lagi dan akan berakhir besok. Rovel menyampaikan ke kepala pelayan bernama Loren kalau Rovel akan pergi ke istana besok, dan tolong sampaikan informasi ini ke istana dan juga kirimkan pesan ke departemen pengadilan juga. Dan Loren pun mengerti, tapi Sovel tak mengerti apa yang terjadi, di mana Rovel akan mengajukan perceraian Sovel dan Agiel karena Agiel sendiri yang memintanya. Rovel akan memanfaatkan itu untuk mengusir Agiel dari rumah ini, tapi Sovel khawatir dengan Amiel anaknya. Namun Rovel yakin kalau itu bukan anak kandung Sovel, di mana Sovel juga tak tahu yang mana yang benar, dan membuat Rovel juga ikut bingung, di mana di hari pernikahan Sovel ia banyak minum alkohol dan mabuk, dan tiba-tiba saja sudah satu ranjang bersama Agiel. Rovel merasa adiknya sudah dijebak. Menghadapi situasi itu membuat Sovel menyadari betapa lemahnya seseorang. Rovel berkata kalau Agiel mengaku kalau anak itu anak kandungnya Rovel, yang membuat Sovel heran. Rovel merasa mungkin saja Agiel berkata seperti itu karena yakin Rovel akan menikahinya dan benar-benar menjadi anaknya, tapi itu juga mempermudah mereka berdua. Jika mereka pergi ke pengadilan besok dan menyebutkan alasan bercerai, Rovel menyuruh Sovel untuk tetap diam dan merasa ini adalah hukuman yang Sovel terima. Bukan itu maksud Rovel, karena Rovel yakin perempuan itu akan menghancurkan dirinya sendiri, dan jika Sovel benar-benar tak terlibat apapun, lebih baik tutup mulut saja, di mana Sovel juga mengerti maksud abangnya. Setelah itu, Rovel meminta maaf sedalam-dalamnya ke Sovel, di mana setelah ia dibawa ke dunia roh, ia sudah sehat dan baik-baik saja di setahun pertama. Tapi jika ia kembali begitu saja, ia pasti akan dipaksa menikahi Agiel, jadi ia tak ingin kembali pulang. Rovel tak menyangka kalau Agiel malah memaksa Sovel menikahinya dan benar-benar meminta maaf ke adiknya itu. Rovel berkata kalau Sovel sudah berjuang keras melindungi keluarga ini. Rovel sudah hidup bahagia di dunia roh, di mana ia sudah menikah dan juga punya seorang putri yang imut, yang mirip dengan istrinya, dan mereka adalah sosok yang berharga bagi Rovel. Rovel juga mengetahui kalau ada seseorang yang Sovel cintai di wilayah keluarga ini. Setelah urusan mereka dengan Agiel selesai, Sovel bisa membawa wanita itu ke keluarga ini. Jika itu pilihannya Sovel, maka semuanya akan baik-baik saja. Sovel menjadi panik dan menanyakan sesuatu, di mana apakah abangnya itu tak akan kembali ke rumah ini, dan Rovel membenarkannya. Ia tak akan kembali dan mengambil alih rumah ini karena Rovel sudah bukan manusia utuh, melainkan setengah peri, dan dunia manusia harus dijalankan oleh manusia. Sovel paham, tapi setidaknya mereka bisa bersama dan tak harus berpisah lagi. Sovel memohon ke abangnya untuk tetap selalu berada di sisinya. Ia tak ingin berpisah lagi dengan keluarganya lagi. Rovel paham apa yang dirasakan adiknya itu, di mana setelah kejadian monster Tempest, ayah dan abangnya tak kembali dan ibu mereka menjadi sangat putus asa. Ditambah rumah mereka hancur karena kehadiran Agiel. Sovel pasti sudah menahannya selama 10 tahun terakhir, menahan rasa sakit ini sendirian. Tapi Rovel tak bisa begitu saja tinggal di dunia manusia, karena itu sangat tabu bagi seorang peri. Di mana tiba-tiba Origin muncul dan bertanya kenapa suaminya berpikir keras seperti itu. Tak menyayangi keluarga sendiri itu tidaklah baik. Origin juga datang bersama Ellen, di mana Ellen membenarkan perkataan ibunya dan tak perlu mengkhawatirkan sesuatu yang tak perlu. Rovel pun tak bisa melawan mereka dan mengerti apa yang ingin disampaikan Sovel. Ia akan membantu dan tetap berada di sisi adiknya, di mana mereka akan melindungi rakyat serta wilayah Van Cleef bersama-sama. Dan cerita pun akan kita lanjut.